Lase. Iya Lause. Hari ini gue senang banget loh. Kenapa tuh dapat uang jajan dari mama ya? Bukan. Terus apa dong? Ih, masa Lase nggak tahu sih? Apa sih? Emang hari ini ada hari apa ya adik-adik? Adik-adik di rumah tahu nggak hari ini hari apa? Hari ini kan hari kenaikan Tuhan Yesus. Oh iya ya, hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kalau gitu Lause, ayo kita sama-sama muji Tuhan bareng Ayo. adik-adik yang di rumah juga. Ayo adik-adik kita bangkit Ayo. berdiri, kita angkat pujian. I've got the joy, joy, joy. Joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Down in my heart, down in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa yang akan dipimpin oleh Lose Irwina. Ayo adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati setiap kami Bapa, anak-anak-Mu agar dapat hadir Bapa di dalam sekolah minggu kami. Kami ingin memuji dan muliakan nama Tuhan. Engkau berkati Bapa agar kami Bapa dapat mempersembahkan yang pujian yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu. Dan juga Bapa, pada hari ini kami memperingati bahwa Engkau telah naik ke sorga ya Bapa, di mana Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan, anak-anak-Mu, agar kami dapat diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapak atas anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami Bapak. Dan juga sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan juga. Tuhan Kau berkati, Lause kami akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar firman yang disampaikan Tuhan dapat kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan juga berkati ibadah kami Bapak dari awal, pertengahan hingga akhir, agar setiap firman yang disampaikan dan juga pujian yang kami naikkan Bapak dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, dengan naiknya Tuhan Yesus ke surga, berarti Tuhan Yesus sudah menang mengalahkan maut. Dan kita juga nih adik-adik semua, sudah menang juga mengalahkan dosa-dosa kita. Maka dari itu, ayo kita angkat pujian, ku menang, ku menang. Ku menang atas segala setan.
Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan telinga kita. Kita angkat pujian, ku mau mendengar firman Tuhan. Hati dan telingaku siapkan, berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Shalom anak-anak. Shalom Lose. Ya, sudah siap mendengar firman Tuhan? Siap. Sudah siapkan Alkitabnya? Siap. Oke, anak-anak, sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih siang ini Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami di dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Bukan kami dengarkan saja, tapi kami mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati Lause yang akan bercerita. Tuhan pakai bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut Lause adalah berasal dari Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ini hari apa? Tadi sudah dikatakan kita hari ini merayakan apa? Hari kenaikan Tuhan Yesus. Oh, hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, kalau kita lihat di gambar ini ya, ini adalah Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Mereka sedang berjalan menuju Betani di sebuah bukit ya anak-anak. Tapi sebelumnya Lause mau bertanya lagi. Anak-anak pernah ditinggal orang tua di rumah? Misalnya begini, orang tuanya bilang gini, Rahel, kamu di rumah saja ya, mama mau pergi. Nah, anak-anak, seandainya anak-anak yang orang tuanya tinggal di rumah, bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaan anak-anak? Mamanya pergi, tapi anak-anak ditinggal di rumah. Perasaannya bagaimana? Sedih ya? Ikut gitu ya? Pasti sangat sedih karena mamanya pergi. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, anak-anak sekarang sedang beribadah ya. Nah, dengarkan baik-baik. Apakah anak-anak ya
sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, tentunya anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus ya. Anak-anak, ketika anak-anak percaya Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan janjinya. Apa sih janji Tuhan? Janji Tuhan yaitu Tuhan akan memberikan Roh Kudus. Tuhan berikan Roh Kudus untuk anak-anak. Roh Kudusnya untuk apa? Roh Kudus itu untuk memberikan kekuatan kepada anak-anak, untuk menghibur anak-anak ketika anak-anak sakit, ya. Nah, itu Roh Kudus memberikan dan menolong kepada anak-anak, ya. Ketika anak-anak dalam ketakutan, tuh Roh Kudus akan menolong anak-anak. Oleh sebab itu anak-anak nggak usah takut lagi, ya. Karena ketika kita percaya Tuhan Yesus, ya, ada Roh Kudus yang menolong kita, ada Roh Kudus yang menghibur kita, ya. Jadi anak-anak nggak usah takut. Misalnya di tempat gelap, nggak usah takut, ya. Ketika ditinggal orang tua sendiri di rumah, nggak usah takut, ya. Karena kita ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak perlu takut. Anak-anak, mungkin anak-anak sedang bersedih gitu ya, habis dimarahin mama gitu. Roh Kudus pasti akan menghibur anak-anak, ya. Nah, ada lagi ya contohnya. Mungkin anak-anak pingin jajan ya. Anak-anak pingin jajan, anak-anak pingin ngambil uang mama atau papa, tapi ngambilnya diam-diam. Tapi waktu anak-anak mau ngambil ya, di hati anak-anak seperti ada suara ya bilang, itu tidak boleh, itu namanya mencuri. Anak-anak dengar suara begitu dan anak-anak akhirnya tidak berani mengambil. Nah, itu adalah Roh Kudus yang berbicara kepada kita supaya kita jangan melakukan dosa, jangan mencuri. Itu Roh Kudus menegur kita, ya. Nah, itulah Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan setiap anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada anak-anak saja, tapi kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di situ ada Tuhan Yesus, Roh Kudus menolong, Roh Kudus memberi kekuatan, Roh Kudus menegur kita, ya, kepada anak-anak Tuhan. Nah, anak-anak, selain Roh Kudus, ya, menolong kita, memberkati kita, anak-anak kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya Tuhan, kita juga menjadi saksi, ya. Kita harus menjadi saksi tentang Tuhan, ya. Kok jadi saksi sih, Lause? Kita kan tidak pintar bicara, ya. Kita kan bukan pendeta yang pintar berbicara, yang pintar berkata-kata. Kami ini Lause, anak-anak gak bisa Lause. Anak-anak, walaupun anak-anak masih kecil, ya, kalau kita mau jadi saksi, Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus akan memampukan kita, ya. Kita akan mampu untuk bersaksi. Bersaksi apa ya? Bersaksi tentang kasih Tuhan kepada teman-teman. Nah, contoh ya, misalnya di rumah, kalau anak Tuhan itu taat kepada orang tuanya, ya. Kalau anak Tuhan, dia saling mengasihi, kakak beradik saling mengasihi. Nah, ketika ada teman datang ke rumah, ya, mereka melihat, ya, mereka melihat temannya itu
sama orang tuanya itu taat ya, sama orang tuanya itu hormat ya, sama kakaknya, sama adiknya dia sayang, dia mengasihi. Oh, kalau anak-anak Tuhan itu berbeda ya. Nah, anak-anak itu kita sudah menjadi saksi ya. Kita sudah menjadi saksi di situ anak-anak. Jadi kesaksian itu bukan dengan kata-kata saja. Kalau anak-anak bisa berkata-kata boleh, tapi kesaksian itu dengan sikap kita, itu yang paling penting. Jadi orang melihat apa yang kita lakukan ya, itu sesuai dengan firman Tuhan, itu sudah menjadi saksi. Jadi anak-anak boleh menjadi saksi. Nah, mungkin ya anak-anak ada teman-teman kan di sekolah atau mungkin tetangga-tetangga anak-anak, semuanya kan berbeda ya. Kalau di sekolah mungkin ada yang dari Irian, mungkin ada yang dari Ambon, dari NTT, ada dari Sumatera Utara, ada dari Kalimantan. Di sekolah macam-macam ya, suku-sukunya, ras-rasnya macam-macam, dan berbeda juga agama. Sebagai anak Tuhan, anak-anak menjadi saksi, kita harus bermain bersama-sama dengan mereka, tidak boleh membeda-bedakan ya. Sebagai anak Tuhan kita harus jadi saksi, kita mau main bersama, tidak memilih-milih. Mungkin ada yang kaya atau yang miskin, tidak boleh kita memilih, harus main bersama ya. Nah, kita jadi saksi di situ. Dan kalau bermain, nah kita bermain dengan baik, kita mengasihi teman-teman kita ya, bermain tidak curang. Nah, itu kita jadi saksi ya. Di saat kita bermain, baik di sekolah atau dengan tetangga-tetangga kita. Nah, itu anak-anak boleh lihat ya, itu pada waktu anak-anak bermain bersama teman-temannya. Ya, main bersama. Nah, bukan main bersama aja anak-anak. Ketika ada teman kita atau kita melihat orang yang sedang susah ya, kita bantu. Kita boleh saling memberi ya, memberi kepada teman kita yang membutuhkan ya, kita memberi. Kalau kita juga mungkin kita mempunyai satu buah apel, ada teman kita, nah kita mau berbagi, kita bagi dua ya, temannya separuh, kitanya separuh juga ya, kita berbagi. Terus mungkin kita melihat ya, ada ibu-ibu yang sedang susah ya, nah kita bagi. Anak-anak kita itu berbagi, itu juga suatu kesaksian untuk yang lain. Nah, nanti ketika teman-teman kita melihat perbuatan kita, sikap kita, dia akan bilang begini, misalnya nih ya, dia berkata kepada Juan, Juan, kamu kok baik sekali ya, mau berbagi kepada siapa saja, kamu mau bermain dengan siapa saja, kamu kok baik sekali ya. Saya juga nanti mau ke gereja, Juan. Juan ajak saya ya ke gereja nanti hari Minggu. Temannya itu melihat sikap si Juan ya. Nah, Juan sudah menjadi saksi bagi teman-temannya. Itu yang sangat penting ya. Sikap kita, bukan bukan kata-kata kita saja, tetapi perbuatan kita. Itu yang disaksikan oleh orang. Kita berkata-kata dengan baik, kita berkata-kata dengan lembut, tapi kalau hati kita jahat, orang tidak akan percaya kepada Tuhan Yesus ya. Dia bisa berkata-kata baik, tapi perbuatannya tidak baik ya.
orang tidak akan percaya kepada Tuhan Yesus yang kita percaya. Ya anak-anak, nah anak-anak, itu sikap kita ya, harus menjadi saksi. Lalu anak-anak, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ya, Tuhan Yesus naik ke surga. Tadi Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus memberi pesan yang tadi ya, jadi saksi. Sekarang Tuhan Yesus naik ke surga. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya melihat ya, mereka terbelalak melihat Yesus naik ke surga. Lalu ada 2 malaikat ya, mereka bilang, apa yang kamu lihat? Yang kamu lihat Yesus terangkat ke surga, dengan tiba-tiba nanti dia akan turun juga ya, dia akan kembali lagi. Nah anak-anak, jadi hari ini ya kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke surga. Mungkin anak-anak bilang gini, kok kenapa sih Tuhan Yesus harus naik ke surga? Kenapa enggak tinggal di bumi aja? Kalau Tuhan Yesus di bumi kan bisa menyembuhkan orang sakit. Anak-anak, penting Tuhan Yesus naik ke surga. Kenapa? Karena Tuhan Yesus naik ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi kita. Menyediakan tempat di surga untuk anak-anak ya, yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus terangkat ke surga, kembali ke surga untuk menyediakan tempat untuk anak-anak dan kita semua yang percaya kepadanya. Ya, tapi anak-anak ingat, Tuhan akan kembali lagi. Ya, walau hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, ya, dan kita lakukan pesan Tuhan, ya. Jadi saksi, Tuhan berikan janjinya yaitu Roh Kudus, ya. Tuhan akan mampukan kita untuk melakukan bersaksi. Bisa ya anak-anak jadi saksi Tuhan, baik di rumah maupun dengan teman-teman. Ya anak-anak, nah itulah kenaikan Tuhan Yesus seperti yang kita lihat di gambar. Ya, nah biarlah anak-anak boleh menjadi saksi-saksi Tuhan, walaupun kecil. Kita kalau kita taat kepada Tuhan, kepada orang tua, itu udah menjadi saksi bagi teman kita. Ya, kalau kita saling mengasihi, ya kakak beradik, itu sudah menjadi saksi buat teman-teman kita. Perkataan kita, sikap kita harus menjadi saksi. Dan biarlah kita tetap menjadi orang yang percaya dan setia kepada Tuhan, ya. Nah, anak-anak, sekarang ada tugas dari dari Lause, ya. Ada tugas dari Lause, anak-anak buat video, ya, buat video di rumah ketika anak-anak sedang berbagi, ya, berbagi kepada teman-temannya. Buat video, ya. Nanti video itu dikirimkan kepada guru masing-masing, ke kelasnya masing-masing. Atau mungkin di rumah, ya. Kita taat kepada orang tua. Kita taat berarti kita mau membantu orang tua, ya. Misalnya anak-anak, mama suruh menyapu. Nah, kita menyapu. Nah, divideokan. Cuci piring, kita cuci piring, divideokan. Lalu videonya nanti dikirimkan kepada
lause masing-masing lausenya ya. Nah, itu anak-anak lakukanlah itu di rumah ya. Dan divideokan, kirim kepada lause-lausenya. Satu lagi, ada apa ya biasanya? Ada apa ya? Ingat nggak? Ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, untuk yang kelas Matius itu Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Ayat 8a. Kalau untuk yang kelas Markus dan Lukas itu Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jadi semuanya ya. Nah, bunyinya seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu untuk Matius ya, sampai di situ aja Matius. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu itu Kisah Para Rasul 1 ayat 8a untuk Matius. Nah, untuk yang Markus dan Lukas semuanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, anak-anak, itulah ayat hafalan kalian ya. Nanti ayat hafalannya anak-anak hafalkan, lalu kirim kepada gurunya masing-masing. Oke? Nah, sampai di situ firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa ya untuk firman Tuhan. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk pesan Tuhan ya, di mana kami jadi saksi Tuhan dengan sikap kami, dengan perbuatan kami, supaya orang lain boleh melihat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kami kemampuan untuk kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih, Tuhan memberkati akan anak-anak semuanya. Tuhan memberkati akan lause-lausenya. Biar kami minggu depan boleh kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan terbaik kita angkat pujian, aku bawa dan berikan. Adik-adik, kita sudah selesai untuk ibadah kita pada hari ini. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Los Analis. Adik-adik, kita berdoa ya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan.
kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Anak-anak di rumah Tuhan, berkati mereka ya Tuhan. Biarlah telinga mereka yang sudah mendengar firman Tuhan dan hati mereka mau menerima firman Tuhan, dan firman Tuhan itu bisa mereka lakukan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa sebagaimana Engkau sudah mengajarkan murid-murid-Mu berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak terima kasih. Sampai jumpa adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Dadah. Dadah.